Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pelayanan publik, yaitu pertemuan 12 dan pertemuan 13. Saya sendiri Nimani Sudiartini. Saya Nimani Swasti. Saya Om Purboyo. Saya Muhammad Abraham Alifari. Saya Muhammad Reza Palevi. Baik, presentasi pertama akan dimulai dari Om. Jadi di pertemuan 12 ini kami akan menjelaskan mengenai pengumpulan kinerja value of money. Kinerja sendiri merupakan suatu hasil yang dihasilkan suatu organisasi setelah melakukan suatu fungsi atau tugas. Dan kinerja dapat menentukan asas-asas strategi yang akan digunakan di masa yang akan mendatang. Dan pengumpulan kinerja mempunyai pengertian suatu proses penilaian di mana tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang jasa termasuk informasi atas efisiensi efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, selanjutnya pengertian value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. Yang tersebut dijelaskan bahwa ketiga pokok tersebut saling terkait satu sama lain. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input, output, dan outcome. Yang pertama input, yaitu di dalam hal ini merupakan adalah suatu sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program yang akan dibuat. Kemudian output sendiri adalah hasil yang dicapai dalam suatu kebijakan atau suatu program. Dan selanjutnya adalah outcome, adalah dampak dari kebijakan tersebut. Ada 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Yang pertama adalah ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan, cost of input. Suatu kegiatan atau program dikatakan ekonomis apabila perolehan input diperoleh dengan harga rendah. Yang kedua adalah efisiensi adalah perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Suatu kegiatan atau program dikatakan efisien apabila dapat dicapai dengan penggunaan dana yang rendah. Dan yang terakhir adalah efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan atau program dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, manfaat value of money. Manfaat value of money yaitu 1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik, alokasi belanja yang lebih berorientasi, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik. Langkah-langkah pengukuran value of money. Pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Selanjutnya, pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value of money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Selanjutnya, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap outcome. Sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pertemuan 13. Pada pertemuan 13 ini itu membahas mengenai pelayanan publik partisipatif.
pelayanan publik partisipatif adalah pemberian layanan keperluan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan keterlibatan mental seseorang kepada pencapaian tujuan serta ikut bertanggung jawab di dalamnya. Ciri-ciri dari pelayanan publik partisipatif yaitu yang pertama transparan, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga kondisional, yang keempat partisipatif, yang kelima kesamaan hak, yang keenam keseimbangan hak dan kewajiban. Menurut International Association for Public Participants, terdapat 5 spektrum utama dalam partisipasi publik yang harus dijadikan perhatian. Kelimanya yaitu inform, consult, involve, collaboration, dan empower. Pada level inform, tindakan atau kegiatan yang bisa dilakukan sebagai pelayanan publik adalah dengan menginformasikan hak-hak masyarakat untuk pelayanan publik, sementara pada level council dan info, tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan terus melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Selanjutnya pada spektrum collaborate, diharapkan dapat muncul solusi maupun inovasi dalam pelayanan publik dengan berkolaborasi bersama masyarakat. Terakhir adalah spektrum empower atau berdaya, artinya masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan publik yang berjalan mulai dari desain pelayanan sampai monitoring dan evaluasi pelayanan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang tipologi partisipasi. Tipologi partisipasi menggambarkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi yang didasarkan pada seberapa besar kekuasaan atau power yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kegunaan dari adanya tipologi partisipasi ini adalah A. Untuk membantu memahami praktek dari proses keterlibatan masyarakat. B. Untuk mengetahui sampai sejauh mana upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Dan C. Untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari pihak-pihak yang perlibatan melapor kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah peran masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan yakni diperlukan untuk menjamin dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peran serta masyarakat tidak hanya dalam bentuk peran aktif dalam penyusunan standar pelayanan, tetapi sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan serta penyusunan kebijakan yang klik. Dan untuk memastikan hal tersebut berjalan sesuai dengan amanat buku adalah tugas kita semua. Selanjutnya adalah metode peningkatan partisipasi. Peran pertama, A. Membenahi pengelolaan pengaduan di UELP sebagai penyelenggara yang klik. Survei yang dilakukan oleh ORI, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, adalah sebagai langkah awal pemetaan bahwa banyak ULP yang tidak terdapat sarana pengelolaan pengaduan. Kedua, mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPAN yang terintegrasi dengan cara mendorong agar semua penyelenggara yang klik baik daerah maupun instansi vertikal BUMN atau BUMD agar mengintegrasikan pengelolaan pengaduannya ke dalam sistem pengaduan nasional. Yang ketiga adalah mendorong agar pengaduan yang masuk ke ORI semakin meningkat. Setiap tahunnya ORI melakukan terobosan dengan memanfaatkan perkembangan sistem teknologi dengan gawai serta membuat aplikasi pengaduan berbasis Android dan sejenisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, luar biasa.